welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian udah klik video ini. Jadi sekarang aku bakal bahas suatu tempat yang cukup terkenal karena tempatnya itu bentuknya unik dan terkesan misterius, yaitu misteri mengenai pembangunan gereja ayam. Gereja ayam dari namanya aja udah unik ya. Jadi ternyata banyak informasi yang salah paham, yang simpang siur mengenai pembangunan dari tempat ini nih, yang akhirnya beredar di masyarakat dan terkenal sampai sekarang yang disebut dengan gereja ayam. Jadi kalian harus banget nih tonton sampai selesai video ini biar nggak ada yang salah paham lagi, biar nggak ada dusta di antara kita gitu istilahnya. So, gimana sih latar belakang dari pembangunan dari tempat yang unik ini? Let's get started! Jadi bagi kalian yang belum tahu, gereja ayam ini adalah sebuah tempat ibadah yang terletak di Desa Gombong, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Untuk lokasi dari gereja ayam ini sendiri cukup terpencil, jauh di area perbukitan gitu. Tapi untuk pemandangannya yang dilihat dari ketinggian gereja ini indah banget, menakjubkan, cocok banget buat kalian yang mau refreshing. Nah, jadi sebenarnya gereja ini nggak berbentuk ayam kayak yang udah beredar sekarang. Bentuknya itu sebenarnya burung merpati, diinformasikan dari pemiliknya sendiri, yang mana burung merpati ini dianggap sebagai simbol dari perdamaian dan juga Roh Kudus. Tapi karena dilihat-lihat nih, bangunan ini bentuknya kayak ayam gitu yang lagi mengerami telur di tengah-tengah hutan. Jadi disebutlah bahwa gereja ini gereja ayam karena bentuknya itu. Padahal sebenarnya ini burung merpati ya, bukan ayam. Lucu sih, beneran lucu dari tempatnya, dari foto-fotonya gereja ayam. Mungkin nanti bakal ada lagi tempat-tempat wisata ya, bukan gereja, bukan tempat ibadah juga, tempat wisata yang mengusung konsep hewan-hewan. Mungkin next bakal ada. Jadi bangunan ini dimiliki oleh Daniel Alamsyah, di mana pembangunan dari gereja ayam ini berdasarkan atas pesan yang ia dapat yang katanya dari Tuhan. Jadi pesan ini bukan berupa WhatsApp, Line, DM Instagram, Messenger, dan online chatting lainnya ya. Jadi pesan itu maksudnya dia itu seperti mimpi gitu, bahwa dia disuruh untuk membangun sebuah rumah ibadah yang berbentuk burung merpati. Nah, katanya mimpi ini juga dialami nggak cuma sekali gitu loh, tapi berkali-kali. Sekarang mimpi, besok mimpi lagi, nantinya mimpi lagi. Ya pokoknya berulang-ulang gitulah. Akhirnya dia agak bertanya-tanya juga kan, apakah benar harus dibangun rumah ibadah seperti apa yang dia mimpikan gitu. Nah, pemiliknya ini juga menegaskan bahwa dia itu membangunnya rumah ibadah buat semua orang yang percaya sama Tuhan dari berbagai agama, bukan gereja ya. Mungkin karena si mas-mas ini, Mas Daniel ini orang Kristen gitu kali ya. Jadi orang-orang akhirnya dia bangun gereja. Jadi setelah dia dapat mimpi yang berkali-kali itu, mimpi yang aneh itu, dia sama keluarganya nih pergi ke rumah istrinya yang berasal dari Magelang pada tahun 1989. Nah, jadi di perjalanan menuju ke rumah istrinya itu, dia ngelihat sebuah bukit dengan pemandangan yang bagus banget, dan ternyata pemandangan itu sama persis sama apa yang dia mimpikan. Nah, dia jadi semakin bingung kan, apa bener nih disuruh untuk membangun rumah ibadah di sini. Nah, akhirnya dia pun memutuskan untuk berdoa nih sepanjang malam di tempat di mana gereja itu sekarang. Nah, jadi selama berdoa itu dia mendapat sebuah bisikan bahwa ia harus membangun rumah ibadah tepat di mana ia berdoa sekarang. Dan setelah itu dia juga menamai bukit tempat dia berdoa itu sebagai Bukit Rema, yang bagi umat Kristiani itu memiliki arti sebagai firman yang hidup. Untuk nama dari bukit ini dulunya masih nggak diketahui siapa, cuma sekarang yang terkenalnya ya Bukit Rema ini. Nah, udah kan ceritanya, setelah itu dia berpikir-pikir lah. Setelah berpikir ngumpulin duit dulu lah. Akhirnya setahun kemudian, Mas Daniel ini pun akhirnya memberi tanah itu dari warga setempat yang ukurannya sekitar 3.000 meter persegi. Dan pembangunannya sendiri, pembangunan dari gereja ayam ini baru dimulai pada tahun 1992. Rumah ibadah ini, aku bilangnya rumah ibadah atau gereja ya? Gereja aja lah ya, biar lebih singkat gitu. Nah, jadi gereja ini dibangun dengan ukuran yang sangat besar. Di dalamnya terdapat ruangan yang besar dan juga ada kamar-kamar yang besar juga di sana. Nah, tapi sayang banget pembangunan dari gereja ini nggak bisa terselesaikan karena kurangnya dana dan juga karena adanya pertentangan dari warga sekitar. Kayak nggak setuju gitu. Ya, yang namanya bangunan kayak gini, apalagi yang katanya dapat pesan dari Tuhan, pasti ada pro dan kontranya. Dan tempat ini pun akhirnya resmi ditutup pada tahun 2000. Nah, jadi sebenarnya untuk bangunan ini memiliki 7 lantai, di mana memiliki cerita berbeda-beda di setiap lantainya. Ya, yang diperkirakan seperti cerita perjalanan spiritual manusia, cerita makna doa,
kebaikan Tuhan dan juga kearifan lokal. Oke, jadi aku jelasin satu-satu nih ya, semoga kalian gak bosen. Jadi untuk lantai satunya memiliki makna seorang manusia nih yang lahir suci dan mulai belajar mengenal dunia, merangkak dan sampai berjalan. Di lantai ini memiliki fungsi sebagai tempat berdoa untuk setiap orang dari latar belakang apapun, mau cewek, cowok, tua, muda, ya pokoknya dari semua kalangan gitu lah ya. Di lantai 2 memiliki arti manusia yang udah dewasa, udah bisa membedakan mana baik dan buruk dalam hidup. Untuk di lantai 3 itu menggambarkan kenakalan, pergaulan bebas, dan juga narkoba, yang dimana tempat ini pernah menjadi tempat untuk rehabilitasi. Untuk di lantai 4 itu menggambarkan keanekaragaman. Oke, bisa ya. Keanekaragaman yang keempat. Seni dan budaya yang ada di Indonesia, di mana Bukit Rema ini pernah menjadi tempat bagi anak-anak panti untuk belajar membatik dan juga mengenal kebudayaan Indonesia. Untuk lantai 5 itu menggambarkan seseorang yang pernah jatuh lalu melihat keindahan dari bukit itu, lalu ia termotivasi lalu ia pun termotivasi untuk bangkit lagi, memiliki keyakinan, semakin percaya diri. Pokoknya perjalanan hidupnya dia memiliki tujuan gitu. Untuk lantai 6 yaitu tempat dimana mulut burung atau ayam mulut ayam itu terbuka, itu di lantai 6. Jadi itu menggambarkan manusia yang memiliki masa-masa sulit tapi akan tetap merasakan kebahagiaan gitu di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu lumayan capek juga jelasin, dan yang terakhir ini yang ketujuh nih, yang paling atas, menggambarkan bahwa manusia, semua orang itu harus bersyukur karena masih bisa menghirup udara segar dan juga masih bisa menikmati pemandangan yang indah gitu. Jadi dulu nih ternyata tempat ini pernah digunakan sebagai tempat ibadah bagi warga beragama termasuk Buddha, Islam, dan juga Kristen. Ya, tapi dengan cara mereka masing-masing lah ya. Bangunan ini juga pernah digunakan sebagai pusat rehabilitasi, yaitu terapi bagi anak-anak cacat, pecandu narkoba, orang-orang yang memiliki gangguan mental, dan juga bagi anak-anak muda yang memiliki masalah. Oke, by the way, aku juga punya banyak masalah. Kira-kira bisa kali ya ke sana, apa masalahnya bakal hilang? Atau mungkin itu sekedar refreshing gitu aja ya, biar dapat pencerahan gitu. Nah, ini kan sempat difungsikan juga nih bangunan ini, tapi akhirnya tetap harus ditutup pada tahun 2000, yang menyebabkan bangunan ini tidak terawat, banyak cat-cat yang mengelupas. Taulah ya, kalau udah bangunan yang nggak keurus, ditumbuhi lumut, pasti bakal ada kesan horor. Nah, giliran denger yang horor-horor gini nih, kalian pasti semangat, yakin aku. Oke, jadi pada tahun 2012 pernah diadakan uji nyali di tempat ini, dimana waktu itu ada 3 peserta dan ternyata ketiga peserta itu nggak ada yang lolos. Jadi katanya ini dikarenakan adanya gangguan gaib, dimana mereka, para peserta ngerasa nggak kuat, dan beberapa kru katanya juga sempat mengalami hal-hal aneh di tempat ini karena adanya gangguan gaib gitu. Nah, udah ada cerita-cerita mistis kayak gini, bukannya tempat ini dihindari, tapi malah makin banyak aja orang yang datang ke tempat ini karena penasaran. Dan ada kesaksian dari orang yang udah pernah mengunjungi tempat ini, ternyata bangunan ini memiliki kamar-kamar, di mana ruangan yang di atas itu digunakan sebagai aula dan di bawah sebagai tempat tidur dan juga kamar mandi. Jadi karena keadaan yang gelap, kamar ini emang sulit ditemukan kecuali kalau kalian datang ke sana bawa senter, di mana beberapa kamar ternyata udah dialihfungsikan. Dulunya ini tempat tidur, kamar tidur untuk manusia, tapi sekarang ini malah jadi kamar tidurnya kelelawar. Dan diketahui bahwa bangunan ini memiliki 15 kamar, ada 1 kamar tidur yang berisi 3 kamar mandi di dalamnya, dan ada 1 ruangan lagi yang masih nggak diketahui untuk apa karena kondisinya sangat gelap. Nah, karena bentuknya yang unik, kasihan juga kan kalau dibiarkan terbengkalai begitu aja. Jadi akhirnya pada tahun 2014 tempat ini kembali dibuka karena banyaknya peminat dari wisatawan, apalagi setelah tempat ini digunakan sebagai tempat syuting untuk film yang cukup terkenal pada tahun itu, yaitu Ada Apa Dengan Cinta 2. Dan Gereja Ayam ini pun menjadi perpaduan tempat wisata religi, wisata edukasi, dan juga wisata alam. Jadi tempat ini udah beda, udah jauh banget dari kata mengerikan, gak kayak yang dulu-dulu tuh. Kan tempat ini udah disediakan lahan parkir juga yang cukup luas. Kalau kalian mau ngajak satu desa juga bisa. Disediakan juga tempat penyewaan mobil jeep, karena perjalanan menuju puncak lumayan menguras tenaga nih. Jalannya menanjak gitu. Kalau kalian kuat sih boleh aja jalan kaki. Sepanjang perjalanan yang menanjak itu juga udah ada banyak warung. Dan di belakang Gereja Ayam ini udah dibuka sebuah kafe, yaitu Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema, yang dimana pemandangannya juga gak kalah bagus. Dan waktu kalian masuk itu, kalian udah membayar tiket tuh. Tiket itu sudah include dengan makanan, istilahnya makanan pembuka. Kalau di hotel-hotel welcome drink gitulah.
Tapi kalau ini makanan, kalian dapetnya singkong desa, ya makanan tradisional gitu, dimana bisa kalian dapatkan di cafe ini, di kedai rakyat ini. So itu dia tadi penjelasan mengenai bangunan gereja ayam yang cukup unik. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian dan nggak ada lagi salah paham nih di antara kita. Nah. Oke, kalau ada dari kalian yang mungkin rumahnya deket sini atau kalian sudah pernah berkunjung ke gereja ayam ini, kalian boleh deh cerita gimana pengalaman kalian di bawah. Dan selalu aku ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!